berusaha untuk masuk ke Indonesia pelan-pelan maupun cepat gitu ya. Tapi di satu sisi kita sendiri begitu MRA dibuka kaget-kaget. Hah, ini kita ditelanjangin nih semua. Haknya cuma 2. Mendapat remunerasi sebagai arsitek sama disebut arsitek. Jadi yang mau jadi arsitek sebenarnya agak-agak masokis kalau menurut gua gitu ya. Karena di zaman kita dulu kan akhirnya arsitek kan saingannya tuh bukan sesama arsitek gitu. Terkadang kita bersaingannya sama siapapun gitu kan. Lahannya nggak rata ya. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat. Selamat bergabung di podcast Ikatan Arsitek Indonesia. Ini adalah podcast perdana yang dikelola oleh Badan Media dan Kemitraan Ikatan Arsitek Indonesia. Perkenalkan, saya Teresia Purnomo yang akan menjadi host pada episode kali ini. Di ruang diskusi IAI kali ini, telah hadir bersama kita para narasumber yang pastinya relevan dengan topik yang akan kita bahas. Saya perkenalkan langsung. Yang pertama ada Bapak Ahmad Saladin, biasa kita panggil Pak Cali. Beliau adalah Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, Kepala Badan Keprofesian. Kemudian berikutnya ada Bapak Suwardana Winata, beliau adalah Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, Kepala Badan Pendidikan. Dan tidak lupa kita kehadiran bintang tamu spesial hari ini yang pastinya teman-teman semua sudah kenal, yaitu Riri Yakub adalah arsitek praktisi yang juga kali ini kita hadirkan untuk lebih banyak berbincang tentang pengalamannya berpraktik selama ini. Jadi kita boleh langsung aja ya. Judulnya nih agak kontroversial nih ya. Undang-Undang Arsitek untuk siapa dan mengapa Indonesia perlu memiliki regulasi profesi arsitek. Nah ini nih kita sengaja mengundang bapak-bapak ini untuk bisa diskusi dan menjawab pertanyaan besar ini yang mungkin masih banyak terlintas di benak teman-teman semua. Terkait latar belakang adanya undang-undang arsitek di Indonesia nih Pak, mungkin bisa cerita sedikit apa sih urgensinya gitu ya adanya undang-undang arsitek ini di Indonesia, mungkin sejarahnya singkat aja, latar belakangnya seperti apa? Jadi gini Ci, undang-undang arsitek itu sebenarnya sudah kita coba susun dari tahun 90-an. Indonesia itu sudah mulai menyusun dari tahun 90-an. Urgensinya karena memang dari sejak awal para senior kita berharap adanya perlindungan untuk para arsitek. Perlindungan itu tidak hanya untuk arsiteknya, tapi juga untuk masyarakat, untuk pengguna jasa, dan tentu saja untuk arsiteknya. Dari tahun 90 kita sudah berusaha untuk mencoba untuk membuat undang-undang tersebut, namun masih belum berhasil. Ya, berkali-kali jadi masuk ke meja DPR, lalu kemudian turun lagi ke bawah DPR, turun lagi ke bawah, terus hampir setiap tahun kita masukkan seperti itu. Sampai dengan tahun 2005, itu milestone awal kita, 2005. 2005 itu adalah ditandatanganinya kesepakatan negara-negara ASEAN untuk
berkolaborasi, ini bahasa lebih sederhananya mungkin kolaborasi, untuk membangun kekuatan ekonomi ASEAN. Dasarnya seperti itu. Tentu di situ kita bicara perdagangan ya, dari perdagangan produk sampai dengan perdagangan jasa. Karena kalau sedikit ngomong latar belakang, ASEAN di tahun 2005 gitu ya sudah dibayangkan akan menjadi salah satu kekuatan dunia ya, bahkan bisa jadi nomor 6 di dunia kalau misalnya kita bergabung. Dan itu adalah suatu kondisi yang mau tidak mau harus begitu, karena ada Uni Eropa, lalu kemudian ada ASEAN, lalu kemudian ada Afrika bergabung juga dan seterusnya. Dan kita bicaranya lalu kemudian bukan berdagang antar negara ASEAN, tapi bagaimana kemudian negara ASEAN itu invasi ke Eropa dan segala macam, sehingga harus bergabung menjadi satu ASEAN gitu ya keluar. Nah, tahun 2007 MRA ditandatangani. Ada 8 jasa profesional yang disepakati. Paling tidak arsitek, perawat, dana mungkin terus kemudian arsitek, perawat, dokter, gitu ya, notaris, gitu ya, dan ada 4 lainnya. Nah, salah satu kesepakatan yang paling utama dari kesepakatan MRA itu adalah terjadinya mobilitas profesional di antara negara ASEAN. Agar itu terjadi, disepakati bahwa harus ada kesamaan standar antar negara-negara itu terkait dengan, saya langsung masuk saja arsitek ya, kualitas arsitek. Sehingga disepakati yang dijadikan standar keseragaman adalah sistem. Dalam hal arsitek, yang disepakati adalah pendidikan, bagaimana seseorang bisa menjadi arsitek, lalu kemudian pengalaman kerja tercatat, lalu kemudian adanya PRA, yaitu Professional Regulatory Authority. PRA itu adalah pihak yang berhak menyatakan seseorang adalah arsitek atau bukan. Sehingga nanti kemudian yang harus diseragamkan hanya di PRA-nya saja. Itu gagasannya. Tahun 2007. 2007 disepakati itu di mana free trade sendiri berlakunya di tahun 2015. Jadi kita punya waktu 8 tahun untuk menyiapkan kesamaan itu. Kesamaannya sebenarnya mengacu pada kesepakatan internasional. Kita harus membayangkan tidak hanya bicara praktek perorangan, tapi kita bicara trade antar negara dan levelnya internasional. Secara internasional yang disepakati adalah pendidikan 5 tahun, pengalaman kerja tercatat 2 tahun, lalu kemudian seseorang tersebut mengikuti ujian dan lulus. Tahun 2015 MRA free trade berjalan, clear berjalan, dan kita belum siap apa-apa. Kita belum punya undang-undang itu. Dan undang-undang itu kita punya kesempatan untuk membangun bertahap, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Dari sisi pendidikan, kita punya 173 pendidikan ya, 173 pendidikan arsitektur di Indonesia. Hanya 2 di tahun 2012 yang punya PPAR. Iya. Yang mulai dari USU ya. Lalu kemudian itu pun hanya bertahan 2 tahun. Lalu kemudian berhenti. Lalu kemudian dari sisi sertifikasi, kita tidak punya PRA. Kita tetap bergabung pada LPJK. Sehingga kita bicara tenaga kerja konstruksi. Dari sudut pandang pengalaman kerja tercatat, kita tidak mempersiapkan prasarana itu selama 8 tahun. Tahun 2015, AFTA sudah berjalan. Semua panik. Begitu panik semuanya, barulah negara menyadari pentingnya. Perlu ada undang-undang. Maka tahun 2015 lah si dokumen itu mulai dibuka. Dan lalu kemudian kita menyusunnya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. 2017 barulah terbit Undang-Undang Arsitek. Secara umum, Undang-Undang Arsitek itu mengatur apa sih sebenarnya? Sebenarnya simpel aja, hanya mengatur siapa itu arsitek, siapa yang berhak menyebut seseorang adalah arsitek di negara tersebut, lalu kemudian bagaimana caranya menjadi arsitek. Hanya 3 yang basically dibahas di Undang-Undang Arsitek itu. Dan memang hanya ini yang diperlukan. Lalu tiba-tiba itu semua diterapkan
dan harus kita penuhi sistem itu berjalan secepat mungkin. Perubahannya terasa sangat banyak. Itulah sejarah secara umum Undang-Undang Arsitek, kenapa lalu kemudian harus terbit, tidak hanya karena kebutuhan kita di dalam negeri, tapi dari sudut pandang kebutuhan bagaimana negara kita itu didorong oleh pihak-pihak luar. Tantangan ke depan kan kita dunia makin menyempit sekaligus mengglobal gitu ya. Menyempit dan mengglobal sekaligus gitu. Ini mungkin teman-teman yang justru yang generasi sekarang, teman-teman yang justru lebih paham kondisinya. Sehingga relasi internasional, pasar internasional, dan seterusnya itu sudah menjadi necessity. Kita bicara juga di masa depan, bagaimana kondisi ini semakin mendesak. Ya, jadi tadi sempat disampaikan ya, adanya urgensi dan desakan karena adanya AFTA ataupun perjanjian antar negara ASEAN atau MRA, Mutual Recognition Arrangement. Pertanyaan berikutnya jadi, apakah sebenarnya Indonesia boleh meregulasi dirinya sendiri dengan standarnya sendiri tanpa harus melihat standar global itu, Pak? Tapi masalahnya kita kan bagian dari worldwide. Jadi semua itu interconnected. Jadi kita arsitek di Indonesia ini tidak bisa cuma memandang dirinya sendiri gitu. Tapi kita juga harus lihat keluar. Dan posisi itu harus kita buat gitu ya. Karena kenapa? Karena selama ini kita memang bermainnya di kandang sendiri karena merasa pasarnya besar. Sedangkan yang lain berusaha untuk masuk ke Indonesia pelan-pelan maupun cepat gitu ya. Tapi di satu sisi kita sendiri begitu MRA dibuka kaget-kaget. Hah, ini kita ditelanjangin nih semua. Terus udah itu apapun juga kita di free fight gitu ya. Nah karena kita parts dari global ya kita harus mesti siap gitu ya. Mau dengan cara undang-undang salah satunya gitu ya. Kita dengan ada undang-undang maka kita sebagai arsitek dan juga pengguna dua-duanya dilindungin gitu ya. Jadi nggak sembarangan orang-orang luar masuk terus ya saya atas nama ini ya udah bikin semena-mena mengacak-acak kota kita gitu ya atau provinsi kita atau bahkan negara kita gitu. Dan which is itu sebenarnya harus dihindarin gitu ya. Mumpung kita bicara di tataran global nih sedikit aja Pak Dana. IAI sendiri, Ikatan Arsitek Indonesia kan juga sebenarnya tidak berdiri sendiri ya. Kita part dari UIA. Kita part dari UIA juga ada Arkasia dan lain-lain. Mungkin Bapak bisa sedikit jelaskan gitu Pak. Seperti apa sih posisinya Ikatan Arsitek Indonesia sendiri di ranah global itu dan kenapa kita harus mengacu dan menjadi part of them gitu? Jadi di dunia ini sebenarnya kalau ditanya internasional tuh ada 3 grup besar raksasa. Satu namanya AIA, yang satu namanya RIBA, yang satu namanya UIA. AIA ini adalah base-nya Amerika dan sekutunya gitu ya. Nah, ada satu lagi grup namanya RIBA. RIBA ini sebenarnya basically itu adalah British. Tapi di dalam prakteknya Britishnya nggak sendirian, termasuk Commonwealth-nya. Jadi Australia, Singapura, Malaysia, dan yang negara-negara yang pernah bagian dari kolonialisasinya. Inggris itu be part of them. Satu lagi itu sisanya, the rest of the world, itu UIA. UIA dedengkotnya tentu dari negara Eropa seperti Prancis, Italia, gitu ya. Dan kemudian Asianya itu adalah yang paling besar itu adalah China. Yang nomor 2 sebenarnya paling besar kita, Indonesia dan India gitu ya. Yang penduduknya, ya kita sebenarnya kalau ditanya UIA itu nguasain 3/4-nya penduduk dunia gitu ya. Dan arsiteknya harusnya 3/4-nya gitu ya. Tapi prakteknya kebalik. AIA dan RIBA justru yang menguasai 3/4-nya gitu ya. Nah Indonesia itu sebenarnya kalau ditanya punya potensi untuk bisa menjadi worldwide ini. Cuman itu karena kita selama ini mungkin agak terlena jadi mungkin itu belum muncul ya. Nah kalau kita bisa berperan aktif gitu ya di dalam UIA. Sekarang ini kita berperan aktif di Arkasia. Karena kebetulan Arkasia Indonesia itu punya berkali-kali kita menjadi sebuah tuan rumah dan kemudian kita menjadi satu negara yang dalam tanda kutip dihormatin sama negara lain, entah secara fisik atau secara politik atau secara market gitu ya. Tapi yang pasti kita punya potensi untuk bisa berperan di
di worldwide gitu. Tadi kan Pak Cali udah sempat sampaikan juga tuh soal karena adanya desakan AFTA, MRA, terus akhirnya Indonesia dengan tergopoh-gopohnya akhirnya harus segera menyelesaikan undang-undang, regulasi, dan mensosialisasikan dan seterusnya. Jadi sehingga kita ini sebagai praktisi dan lain-lainnya yang calon arsitek yang terdampak dari regulasi itu merasa kok sekarang seperti ini ya gitu. Jadi sangat berubah sekali gitu. Jadi cukup mengagetkan buat teman-teman, terutama bagi kandidat-kandidat arsitek kita gitu. Mungkin aku juga ingin ngobrol nih sedikit sama Mas Riri sebagai arsitek praktisi yang menjalankan biro arsitektur ya sehari-hari dan ketemu dengan banyak teman-teman fresh graduate gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya pandangan mereka dan kesiapan mereka? Mungkin ya pengetahuan mereka terhadap regulasi ini udah sejauh mana gitu. Tadi Ibu dengar ceritanya Cali itu dari sejarahnya itu jadi pertama kali hal yang baru pertama kali dengar gitu sih. Tapi ya menarik, kita butuh tahu itu gitu kan. Yang mungkin yang saya tahu selama ini adalah ya kita tuh udah ada undang-undang arsitek loh. Mungkin dari sisi saya sendiri yang praktek ngelihatnya kita arsitek itu udah mulai ada sedikit image yang lebih baik gitu di mata masyarakat sebetulnya. Kelihatan seperti itu ya karena minimal lewat dari biasa kan kalau kita ngurus proyek itu kan ada perizinan ya. Nah pas masuk perizinan itu regulasi untuk arsitek standar sertifikasi yang kita miliki itu udah jadi keharusan gitu. Ya sebetulnya kalau dari saya ngelihatnya, itu satu hal yang positif gitu kan. Karena selama ini itu sama sekali nggak pernah diwajibkan gitu kan dalam dunia praktek. Karena ya jujur aja kita teman-teman ketemu sama klien atau calon klien proyek baru itu nggak pernah ditanya, lalu arsitek yang sudah standarnya kayak gimana gitu. Ini juga nggak tahu apakah arsitek itu ada sertifikatnya apa enggak gitu. Yang orang awam tahu itu arsitek itu bisa dibilang arsitek setelah atau dia lulus dari jurusan arsitektur S1 gitu. Yang tahu gitu doang. Jadi nggak pernah ditanyain Mas Riri arsitek, saya mau pakai Mas Riri tolong dong minta ininya sertifikatnya apa gitu. Tapi yang dia minta adalah portofolionya gitu loh. Jadi yang orang awam tahu itu atau maksudnya di realita di dunia praktek itu orang lihat dari reputasinya gitu. Nah, tapi sekarang ya mungkin dari sudut pandang aturan which is itu dari perizinan dan sebagainya itu udah mulai jadi standar yang mulai diwajibkan, jadi harus ada gitu. Arsitek ini untuk bangunan tertentu dia harus punya sertifikasi STRA untuk kayak gitu-gitu. Dan lisensinya. Iya, dan itu udah mulai tuh arsitek-arsitek muda udah mulai sadar akan fungsinya itu. Cuma ya dari sebatas manfaat untuk dia bisa terus berpraktek gitu kan. Ya mungkin kalau saya ngeliatnya dari sudut pandang itu sih. Reaksinya sendiri dari teman-teman fresh graduate terhadap regulasi ini gimana Mas? Yang ya dari yang ada di kantor sebenarnya sih kita ngelihatnya happy ya, artinya arsitek ternyata selama ini kita nggak punya undang-undang gitu, ternyata undang-undangnya sekarang udah ada gitu kan. Jadi semakin kita mulai setara nih sama tenaga ahli yang lain gitu kan, mereka senang. Nah itu sih kita lihat perkembangannya sudah mulai mereka melihat itu bagian daripada positif ya. Artinya kita mikir jadi nggak semua orang bisa ngaku arsitek, karena di zaman kita dulu kan arsitek kan saingannya tuh bukan sesama arsitek gitu. Terkadang kita persaingannya sama siapapun gitu kan. Lahannya nggak rata ya. Iya gitu. Bahkan bisa sama anak STM, bener, banyak lah yang kita bilang istilahnya kayak malpraktek gitu kan. Jadi dengan adanya undang-undang ini ya kita bisa lebih
klaim itu jelas bahwa ini arsitek, ini bukan gitu. Kembali lagi soal undang-undang arsitek atau Architect Act ya, kalau di luar negeri kan istilahnya Architect Act gitu. Sebenarnya negara-negara lain selain Indonesia itu punya nggak sih Architect Act yang sama, dan apakah at least ASEAN dulu? Amerika itu hampir sekitar 100 tahun sekarang. Mungkin ya. Singapura 18 sekian Amerika. Singapura itu termasuk baru sebenarnya kalau di dalam ranahnya kita. Nah, cuman barunya nggak kayak kita. Tahun 19 sekian gitu. Gitu. India juga udah punya gitu ya. Jadi ya itu yang dibilang kita kenapa jadinya dia nerusin Riri gitu ya. Kita terus terang aja kalau dulu gitu kerja kayak nggak punya posisi gitu kan. Mungkin akan berbeda gitu ya, itu adalah bahwa kita itu sekarang under law, under hukum. Nah, kita bekerja juga dengan perlindungan hukum, tapi juga harus di bawah hukum. Gitu ya. Jadi kita punya paperworks itu punya nilai lebih karena itu adalah dokumen hukum. Gitu. Karena kita yang nulis, yang bikin itu adalah arsitek gitu ya. Yang arsitek, which is arsitek itu ada di undang-undang. Nah, itu yang membuat bedain dari zaman dulu. Dan itu saya waktu ya belajar gitu ya dengan act yang lain. Ternyata act itu sebenarnya yang mau ditekankan itu adalah bagaimana si masyarakat itu terlindungi, tapi juga satu sisi yang melaksanakan juga atau yang merancangnya juga terlindungi. Jadi dua-duanya punya nilai bargain yang sama gitu. Jadi equal. Walaupun mungkin nggak bisa secepat itu ya perubahannya karena biasalah namanya adjustment itu kan butuh ada adaptasi ya. Jadi nggak bisa serta-merta kayak balikin tangan, wah hari ini ada law, besok semua orang terlindungi. Ya nggak bisa begitu. Kita mesti ada beberapa pemenuhan persyaratan yang sekarang ini lagi dikejar. Makanya kalau teman-teman merasa kok kayaknya semuanya digabrukin dalam waktu sekian tahun, semua ada regulasi baru, apa baru, semuanya baru kok dalam sekian tahun ini gila-gilaan gitu ya. Ya itu mau nggak mau gitu, karena kita harus ngejar ketertinggalan berapa tahun tuh, hampir 20 tahun gitu. Which is itu gimana, saya juga nggak tahu gimana cara ngejarnya gitu. Ya tapi ya kita berusaha. Agak surprise juga ya tadi dibilang Indonesia ini termasuk yang paling muda dong di dunia punya Architect Act gitu ya. Semoga nggak tahu juga sih. Oh ya. Tapi yang pasti salah satu kita yang termuda. ASEAN kita biasanya kita termasuk termuda. Tahun berapa dulu Laos. Oh iya, masih ada Laos. Kita nggak tahu kalau Laos bikin ya berarti kita sedikit lebih tua dari Oke. Nah masih ada Laos, Myanmar aja punya loh Architect Act. Yang belum tuh kalau nggak salah Laos. Vietnam juga punya, tapi Vietnam itu ikut Perancis metodenya. Laos sudah punya, masih lebih dulu kita, tapi ya kita bandinginnya beraninya jangan sama Laos sama Myanmar dong gitu loh. Kalau mau ngadu di ASEAN ya paling tidak sama Singapura sama Malaysia. Sama Filipina lah. The Thailand juga. Filipina salah satu yang ekspor drafter cat paling besar di dunia. Draft itu paling banyak di anak-anak Filipina. Drafter ya berarti. Iya, jadi posisinya. Arsitek juga sama. Jadi gini, Filipina itu punya 200.000 arsitek. 200.000 arsitek. Kalau kita? 20.000 itu adalah data yang terdata sebagai tenaga kerja konstruksi. Lalu kemudian kalau kita bicara sekarang register, alhamdulillah sudah hampir sampai ke 4.500, hampir ya ke 4.500, dan sudah hampir 5.000. Target kita, negara kita targetnya berapa? Registered architect yang dibutuhkan oleh negara menurut PUPR. Ada nggak sih Pak? Nggak ada menurut PUPR, cuman saya bayanginnya begini aja lah, kita nggak usah ngomong terlalu data begitulah ya. Filipina negaranya segitu tuh ya, segede apa? Segede pulau apa? Sulawesi? Enggak ya? Enggak, se-Kalimantan lah kalau total semua daratannya. 200.000 mereka ekspor arsitek. Di Singapura itu banyak orang-orang Filipina dan kemudian di luar negeri juga. Indonesia segede itu. Which is kita adalah yang terbesar di ASEAN ya. 3-4 kali lipatnya. 100.000 aja enggak. Beberapa teman-teman kita punya privilege di tahun-tahun kebelakang itu bekerja di Singapura ya. Paling banyak ke Singapura lah. Zamannya gua dulu cita-citanya tuh kerja di mana? Oh, gue pengen nyobain Singapura gitu. Privilege waktu itu.
ada yang 10 tahun di Singapura, sekian tahun di Singapura, dan teman-teman sekarang juga masih ada yang bertahan di Singapura. Tapi nggak ada yang disebut arsitek di sana. Kenapa tuh? Nggak ada yang diakui sebagai arsitek. Diakuin Karena secara karena standar, secara Karena pendidikan standarnya nggak diakui. nggak masuk. Jangan tanya skill ya, Ri. Jangan tanya skill. skill kita jauh lebih gila. Skill, it's okay. Kalau kita fight one on one gitu, maybe it's okay gitu, no problem mungkin gitu. For some people, tapi kalau kita bicara apakah mereka digaji sama sebagai arsitek? No. Apakah mereka dianggap arsitek? Kalau angkatan gue yang sekarang udah di Singapura, Ya udah maklum. sudahlah. Mereka pulang ke Indonesia, urusan mereka adalah gimana caranya gue pulang ke Indonesia, gue bisa jadi arsitek. Urusan mereka that's it, cuman itu. Dan itu sudah kita buat jalannya. It's okay. Yang jadi masalah sekarang bukan angkatan gue kan, tapi Angkatan bawah-bawah kita. adik-adik teman-teman sekalian ini gitu. Bahwa di kemudian hari bukan cuman kita yang pengen ke Singapura, tapi orang-orang Singapura yang datang ke Indonesia juga. Dan bagaimana lalu kemudian adik-adik kita ini bisa bersaing di sana. Poinnya sebenarnya kalau saya memandangnya begitu. Undang-undang akhirnya hanya menjadi stepping stone awal, titik awal banget gitu loh. Tidak ada yang immediate. Tadi Pak Dana udah sampaikan ya. Tidak akan ada yang immediate. Tapi kita harus melangkah satu langkah untuk lalu kemudian kita punya runutan yang lain dari standar peraturan, dari standar gambar, standar kontrak, lalu kemudian standar fee. Yang paling penting fee ya. At the end kan kita ngomong buat makan juga gitu ya. Standar fee seperti apa, standar layanannya seperti apa, insurance-nya bagaimana. Kita arsitek nggak punya insurance ya. Kebayang nggak kalau misalnya kita buat bangunan, lalu bangunan itu gagal, runtuh gitu, terus tahu-tahu kita yang salah, dibuktikan kita yang salah, lalu kemudian kita harus gantiin itu bangunan. Kira-kira gimana tuh cara kita gantiin? Walaupun tentu in terms of law nggak sesederhana itu ya ceritanya. It's a good start gitu. At the end kita semua harus memperjuangkan, kita semua kan masyarakat arsitektur ya, dari kampus, calon arsitek, mahasiswa arsitektur, kita praktisi, baik aktif di organisasi, nggak aktif di organisasi, whatever sih sebenarnya buat saya semuanya. Ya, PR kita ternyata banyak sekali ya yang Dan perlu itu kita kejar kalau tadi saya di awal bilang untuk mendapatkan banyak equality tadi in the global. banyak banget. Jadi kalau kita cuman sekarang bicara soal sertifikasi, aduh susah banget ya jadi arsitek. Hanya Ya, buat saya, walaupun betul gitu, gini, dulu saya itu lulus, terus ditanya sama teman, kerjaan lo apa? Terus gue jawab, gue arsitek, gitu. Tapi apakah benar begitu? Faktanya gue kerja sama orang juga kan. Faktanya gue kerja sama orang juga, gue segala macam, gue tetap disuruh-suruh juga, gue tetap begadang juga gitu. Nggak ada bedanya sebenarnya apa yang terjadi saat dulu gue sama yang sekarang. It's just bedanya cuman ya jangan buru-buru disebut arsitek aja gitu. Gini, undang-undang kita dan bukan cuma undang-undang kita, undang-undang luar juga, arsitek di luar juga. Misalnya ada sekian puluh halaman, semuanya arsitek harus, arsitek wajib, arsitek harus wajib. Haknya cuma 2, mendapat remunerasi sebagai arsitek, sama disebut arsitek. Jadi yang mau jadi arsitek sebenarnya agak-agak masokis kalau menurut gua gitu ya. Karena dituntut hukum, dituntut habis-habisan, haknya cuma 2. There must be something else yang membuat dia ingin jadi arsitek. Bisa kebayangkan? Sekarang kalau gue tanya ke teman-teman gitu, kenapa ngotot menjadi arsitek? Udah tahu tuh jebret aturannya seperti itu, harus ngikutin segala macam. Itu yang harus kita gali. Gue pernah tanya ke beberapa teman, favorit arsitek siapa gitu ya. Siapa sebutlah nama-nama luar yang kita kenal gitu ya, termasuk dalam negeri. Andra Matin misalnya, Riri Yakub misalnya gitu ya, sampai yang ada di luar negeri ya, baik itu yang corporate maupun tidak corporate. Pertanyaan saya adalah, Andra Matin deh, Andra Matin punya SRA nggak? Punya. Kalau Andra Matin punya SRA, berarti dia ngumpulin KUM ya? Berarti dia berusaha untuk memenuhi ekivalensi pendidikan ya?
berarti dia menyusun portofolionya ya. Berarti dia punya ikutan ujian sertifikasinya ya. Termasuk kalau kita bicara the late Zahadid misalnya gitu. Dia terdaftar di Inggris ya. Di Inggris sebagai arsitek. Ya pasti dia ikut sertifikasi kan. Pasti pendidikan dia juga 5 tahun kan, segala macam. Bicara tentang equality lagi nih ya. Balik lagi, kita sebagai organisasi yang ada di bawahnya UIA itu mengacu pada standar-standar kompetensi tertentu kan ya. Nah, apakah standar-standar kompetensi yang kita terapkan di Indonesia oleh IAI ini sama dengan yang diharuskan oleh UIA? In practice sekarang ini mau nggak mau ya, gitu ya. Kalau dulu kita tuh masih ngeraba-raba ya. Kalau jadi sebelum ada undang-undang arsitek itu, IAI punya inisiatif. Jadi dari 36 kompetensi yang ada di UIA itu sudah langsung di-reduce jadi 13 gitu ya. Di-compactin agar teman-teman bisa paling nggak punya equality lah dengan di luar itu. Tapi kalau sekarang mau nggak mau kita harus terima 36 itu as is gitu ya, dan kita lebih pede gitu ya. Nah, problemnya itu adalah sekarang justru di sisi universitas. Karena dulu universitas bisa merencanakan apapun. Oh ya, pokoknya sekolah arsitektur kan, ada backgroundnya gaya Inggris, ada yang backgroundnya gaya Amerika, ada yang backgroundnya gaya Jerman, ada yang backgroundnya gaya Jepang, dan lain-lain gitu. Kemudian diolah sedemikian rupa gitu, diramu sedemikian rupa berdasarkan ya pengetahuan yang ada gitu ya. Nah, cantolannya ada yang memang kena langsung ke UIA karena kebetulan backgroundnya mereka pasti ada yang terkait dengan riba dan EIA gitu. Tapi ada yang enggak nih. Nah itu satu. Yang kedua, problematik di kita itu karena pendidikan kita ini kan dari Sabang sampai Merauke. Kondisi alam kita sangat unik gitu ya. Yang kalau mau ditanya Jawa ya begitu modelnya. Begitu ke Sumatera, oke, ini ada tantangan lain nih. Begitu ke Papua, ini nyari bata di mana ya? Akibatnya udah alamnya beda, material beda, transportasi untuk distribusinya juga berbeda, nature kampusnya juga beda gitu ya. Oh di Jawa, ngomongin high rise, ngomongin mall, ngomongin shopping center yang bukan skalanya cuman 1.000, 2.000, bukan puluhan, 10.000 loh. Bisa 50.000, 100.000 kita. Begitu ke daerah-daerah, kita nggak kenal itu. Nah akibatnya kita punya kompetensi itu harus dibikin dalam tanda kutip, harus di-elevate atau ya paling nggak ada benang merahnya lah. Gitu ya. Sehingga yang 36 kompetensi itu ya jadi akhirnya jadi panutan gitu ya. Agar teman-teman di seluruh Indonesia ini bisa memenuhi. Walaupun kita sekarang bersama dengan Aptari dan lain-lain, kita lagi berusaha untuk garis merahnya jangan terlalu keras dulu ya awal-awal gitu ya. Mereka berharap banget anak-anaknya jadi arsitek dan balik ke daerahnya. Gue punya follow up pengen nanya ke Riri sebenarnya. Silakan Pak. Riri, tadi Dana bilang begitu, gue sebenarnya jadi penasaran nih. Gini, salah satu syarat menjadi arsitek kan kita pendidikan 4 tahun. Kenapa 4 tahun itu kita belajar basic, tapi gue nggak berani bilang basic seperti seakan-akan hanya level basic, bukan. Tapi pondasi menurut gue ya, dasar pondasi. Harus S1 arsitektur. Harus S1 arsitektur untuk jadi arsitek. Karena memang pondasi gitu kan ya. Lalu kemudian PPAR. PPAR itu kita lebih pada pembekalan dari sudut pandang yang mulai mendekati ke studi cases, kasus-kasus. Riri punya pengalaman nggak, Ri? Soalnya kan pas lagi pengalaman kerja, di situ kan ada transfer ilmu juga nih dari pengalaman si arsitek yang udah jadi arsitek, lalu kemudian kita ngajarin atau berbagi lah ya ke calon arsitek. Tentu kalau satu orang it's okay, tapi ketika kita bicara beberapa orang, kita akan ngerasain loh yang ini levelnya segini nih, mulai ada yang ini segini nih, yang itu segitu. Nah itu punya pengalaman Standar terkait itu nggak sih untuk kemudian apakah lalu perlu menurut pengalaman itu ya, apakah lalu perlu pengalaman kerja itu, lalu bagaimana caranya menyamakan itu gitu, apakah memang perlu disamakan juga? Kalau dibilang perlu, sangat perlu sih. Jadi kayak sederhananya kayak
pasti karakternya beda ketika kita dapat arsitek muda yang sudah pernah magang maupun yang belum pernah magang. Ada hal lain gitu yang kita juga harus tahu soal ya mungkin di AI juga diajarkan soal etika berprofesi. Apa ya, kita kan nggak diajarin gimana caranya kita memposisikan diri di dalam dunia praktek sebenarnya itu, atau di depan forum sebuah proyek gitu misalnya. Itu kan akan menjadi pengalaman yang dia hanya bisa dapat kalau dia pernah nyobain, pernah dia jam terbang ya ketika dia kerja gitu. Di Atelier Riri akhirnya bikin standarisasi sendiri gitu. Jadi setahun pertama kita expect apa dari orang ini gitu, kompetensi apa yang harus bisa dia capai gitu. Mungkin dari sisi hard skill lebih banyak misalnya. Terus in the next 3 years kita targetnya apa lagi gitu ke dia, sehingga secara standar kemampuan yang kita butuhkan gitu kan untuk bisa dia merepresent kita sebagai arsitek itu sedikit demi sedikit dia punya eskalasi yang terukur gitu. Berapa tahun diperlukan? Kalau Tadi kan 1 tahun, terus 3 tahun. Yang menurut lu kira-kira cukup nih? Lu anak ini merepresentasikan Atelier Riri gitu. Ya kalau silabus lu. silabus ya jatuhnya. Hebat juga punya silabus nih. Sederhana sih kayak gue bikin kayak 1, 3, 5 lah gitu. Nah kalau iya sampai 5 tahun itu dia udah punya tahap bahwa dia udah bisa handle project, which is itu dianggap bisa. Iya dianggap bisa, artinya bagaimana mendeliver jasanya kita gitu karena 5 tahun. Iya, bukan cuma pengetahuan ya, itu pengetahuan struktural. Pengalaman gue itu kali magangnya ya bener sih 5 sampai dengan 8 tahun kali ya. Baru kemudian cukup pede gitu loh ketemu sendiri sama klien. Ya, secara naturally itu kan cukup pede gitu. Kalau kita lihat kan undang-undang arsitek tujuan utamanya selain melindungi, mengatur, juga kita mengupgrade ya kompetensi dari arsitek dalam negeri supaya siap untuk bertarung di kancah global gitu ya. Yang setahu aku Pak Cali nih yang beberapa kali udah sempet jalan-jalan juga ya di beberapa event luar negeri. Terakhir gimana tuh soal kalau kita ngelihat exposure mereka dibandingkan dengan kita tuh gimana nih kita posisinya? Beberapa event-event internasional tuh seperti umum lah, kita nggak ngomong yang terlalu dalam. Ada pamerannya gitu ya, ada student yang dikirim, lalu kemudian ada gathering dan seterusnya, ada workshop seterusnya. 50% karya itu dari Cina. 50% lebih kali gitu ya. Lalu kemudian 30%-nya India. 20%-nya gabungan tuh. Dari Singapura, dari Malaysia, dari segala macam. Kita ada nggak sih? Ada Indonesia ya, mungkin 2%. 2%, 3%. Saya nggak bilang kualitasnya. Okay. Kualitasnya bisa jadi kita sama-sama bagusnya atau mungkin lebih bagus. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan exposure di dunia luar, itu yang nggak kita manfaatkan. Itu saya melihatnya demikian. Dan exposure itu sebenarnya membuat kita tahu posisi ya. Kita akhirnya undang-undang arsitek bicara adalah positioning ya. Akhirnya kalau boleh saya jahit nih, dari tadi kita ngomong sebenarnya kita bicara positioning. Nah bagaimana kita bisa tahu positioning kita kalau kita nggak tahu di luar ngapain? Atau di luar sejauh apa sih? Ya kita bisa baca sosial media dan seterusnya. Tapi apa cukup untuk tahu jeroannya sebenarnya yang terjadi itu apa? Niat kita adalah, oh Singapura udah sampai situ ya. Wah gua harus lari lebih jauh lagi. Itu yang kita lihat gitu. Oh Vietnam, wah Vietnam unik ya. Ternyata dia penekanannya tuh ke arah sini loh. Kita punya nggak hal yang serupa? Rasmi Indonesia punya semuanya. Cuman kita nggak berani mengekspos diri kita sendiri. Kita tenggelam dalam dunia kita yang kita rasa seakan-akan ya pasar kita udah gede banget. Kita udah nggak perlu lagi lihat-lihat dunia lain. Ya biarkan mereka datang ke sini dan seterusnya. No. Ya dunia udah makin sempit kan sekarang. Itu pasar nggak bisa kita mengandalkan Indonesia.
memang dalam 1 dekade ke depan ini kan kita akan menjadi 5 besar pasar konstruksi dunia ya. Tapi justru itulah ini ya, battleground-nya akan ada di sini. Apakah kita akan menjadi under di bawah mereka sebagai leader dan kita hanya puas menjadi local partner gitu kan, atau kita yang akan menjadi take the lead gitu untuk pembangunan di Indonesia. Oke, teman-teman semua, rasanya pertanyaan besar kita hari ini sudah cukup terjawab ya dari tadi obrolan seru dengan teman-teman di sini. Untuk penyemangat kita bersama bahwa di tahun 2050 Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan GDP terbesar keempat di dunia. Artinya Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara yang lainnya. Dari seluruh sektor yang berkontribusi dalam GDP Indonesia tersebut, industri konstruksi berada pada peringkat keempat. Jadi teman-teman, sebesar itulah kesempatan dan peran kita semua, seluruh stakeholder industri konstruksi, termasuk kita semua para arsitek, untuk membangun Indonesia ke depan. Dan untuk turut menentukan apakah di tahun 2050 nanti Indonesia akan berhasil mencapai Indonesia emas. Semua ini akan dimulai dari kita semua. Seperti yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita bahwa regulasi arsitek yang sedang kita jalani saat ini hanyalah step awal yang akan melindungi kita semua, baik para profesional arsitek, para pengguna jasa, dan juga melindungi lingkungan yang akan kita bina. Salam podcast Ikatan Arsitek Indonesia, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.